Kita mengerti bahwa setiap pergantian tahun itu masa di mana raja-raja berperang. Mengapa mereka berperang? Pertama, kalau mereka tidak perang, mereka akan diperangi. Dan akhirnya mereka akan perang juga. Tapi setiap pergantian tahun, itu merupakan masa di mana raja-raja berperang untuk mereka memperluas wilayahnya. Memperluas akan daerah jajahannya. Semakin mereka memperluas daerah dan jajahannya, maka semakin besar keuntungan secara ekonomi dan kejayaan buat kerajaan itu. Daud pernah pada masa pergantian tahun, dia tidak ikut berperang, dia kena dengan Batseba. Saya berdoa tidak ada raja-raja di sini yang tidak ikut berperang, kecuali Anda memang mau cari Batseba. Sekarang mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya mau ajak Anda melihat pada ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana dan lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara, ada beberapa hal. Ini bagus sekali, saya mau share kepada saudara. Gambarkan bahwa Elisa ini bukan sekedar nabi biasa, tapi dia adalah orang yang membawa akan kegerakan dan lawatan di antara orang Israel. Kalau Anda membaca, dia 2 kali melakukan mujizat lebih banyak daripada Elia. Elia melakukan 7 mujizat besar. Elisa selama hidupnya 13. Dan pada waktu dia mati, tulang-tulangnya membangkitkan orang mati. Sehingga total 14. Nah, kalau Anda membaca kisah ini, saya belajar sesuatu yang sangat menarik. Dan saya berharap Anda bisa menangkap, karena ini sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Yang pertama, kalau Anda perhatikan ya, lihatlah kan perempuan ini. Dia melihat berkali-kali ada seorang tua yang oleh anak-anak muda di battle diteriakin karena botaknya, sehingga kemudian harus dikutuki dan 2 ekor beruang datang mencabik-cabik mereka, 42 anak muda mati. Tapi hari itu di kota Sunem, ada seorang wanita yang kaya. Dia sudah mapan, secara ekonomi tidak membutuhkan apa-apa yang lain.
kehidupan keluarganya sudah sangat baik, tapi dia lihat satu orang tua yang jalan melintasi kampung di mana dia tinggal. Dan hari itu Alkitab berkata, wanita ini mengundang Elisa untuk ikut mampir dan makan. Elisa mampir dan makan, tidak ada pembicaraan apa-apa yang penting sehingga Alkitab tidak menuliskan. Mungkin mereka hanya berbasa-basi, atau mungkin Elisa hanya diam saja. Yang penting dia menikmati akan makanan yang disediakan oleh keluarga ini. Dan Alkitab berkata, setiap kali Elisa mampir lewat ke tempat itu, dia selalu mampir dan makan di rumah wanita Sunem itu bersama dengan suaminya. Saudara, sejak itu mereka sering kali bertemu. Dan wanita ini dan suaminya menjamu nabi ini yang membawa kegerakan, membawa pengurapan Tuhan, membawa lawatan Tuhan untuk makan, dan dia jamu, dan dia jamu, dan dia jamu. Dan selama entah berapa kali mereka menjamu akan nabinya, tidak terjadi apa-apa. Elisa tidak bicara apapun, maka tidak ada yang penting, sehingga roh Tuhan tidak menyuruh penulisnya menceritakan apa isi pembicaraan selama mereka makan. Dan tidak tahu berapa kali terjadi, yang jelas tidak ada apapun yang kemudian dilakukan. Sampai kemudian suatu hari, ini poin yang pertama, wanita ini berkata kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa yang selalu datang ke kita dan makan bersama dengan kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Selama bertahun-tahun atau mungkin berkali-kali kita menjamu dia dengan makanan. Sekarang sudah waktunya, mari kita beri yang lebih daripada sekedar makanan. Dan suaminya mungkin bertanya, apa idemu? Wanita ini berkata, mari bangunkan sebuah kamar kecil yang di atas, dengan dinding dari batu. Sediakan rumah, sediakan kamar yang baik, sediakan tempat tidur, sediakan meja, sediakan kursi, sediakan kandil atau pelita atau lampu. Dan suaminya berkata, boleh. Lalu mereka membangun akan sebuah kamar kecil di atas. Saya pelajari zaman itu, kalau orang punya kamar di atas itu merupakan kamar yang paling nyaman. Karena udara segar, angin masuk banyak, sehingga kamar itu kamar yang sejuk, kamar yang dingin, dan bukan kamar yang panas. Dan mereka bangun di atas buat nabinya. Dan bukan hanya sekedar memberi makan, mereka bangun sebuah kamar istimewa khusus buat nabinya. Saudara, dan itulah awal kemudian terjadi pembicaraan. Dan di kamar itulah terjadi mujizat. Kelak ketika anaknya mati, Tuhan membangkitkan lewat Elisa dari kematiannya. Dan dari kamar itulah keluar begitu banyak cerita. Kalau Anda membaca, itu yang membuat wanita Sunem ini berkali-kali mengalami yang namanya mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Anda ini, pesan Tuhan buat semua kita. Mari kita naik ke next level. Mari jangan memberi, jangan menyediakan kepada bagi Tuhan sesuatu yang selama ini lazim kita lakukan. Wanita ini melakukan sangat baik. Dia sudah lebih baik dibandingkan orang-orang di Betel yang mencemooh nabinya. Dia sudah melakukan lebih baik daripada kota-kota lain, karena dia selalu menjamu makan akan nabinya. Tetapi apa yang baik itu, Tuhan mau berkata, tidak menimbulkan efek apapun yang spektakuler. Sampai kemudian sesuatu dia lakukan beda dengan yang selama ini dia kerjakan. Dia berkata pada suaminya, bukan hanya kita menjamu sekali makan, mari sediakan kamar untuk dia supaya boleh tinggal bersama dengan kita. Apa itu artinya? Mereka keluarkan biaya lebih banyak, mereka menjamu makan nabinya lebih daripada sekali, ya kan? Kalau dia datang siang hari atau sore, dia dapat makan malam. Besok pagi bangun pagi, dia dapat makan pagi. Minimal dia memberi makan
2 kali lebih banyak daripada biasanya. Dan disitulah sebetulnya kisah wanita Shunem ini menjadi begitu terkenal sampai dengan hari ini. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak lazim. Saudara, Tuhan berkata selama ini, Dia berkata kita telah mengerjakan begitu banyak yang seringkali berbeda dengan banyak anak Tuhan yang lain. Kita memberi lebih banyak, kita berkorban lebih banyak, kita mengerjakan banyak hal yang orang berkata, kok bisa mereka seperti itu? Tapi hari ini Tuhan berkata, Tuhan ingin sediakan rangkaian mujizat seumur hidupmu. Dan Dia berkata, ayo naik lagi, jangan puas dengan apa yang ada. Jangan cuma menjamu nabinya dengan makanan, sediakan tempat tidur buat dia yang lengkap. Dan di sana engkau akan melihat mujizat Tuhan demi mujizat akan menanti kehidupan kita. Saudara, saya belajar menarik sekali. Yang disediakan bukan hanya cuma kamar dengan tempat tidur. Mereka sediakan buat nabinya ada meja dan ada kursinya. Buat apa meja dan kursi? Sederhana menurut saya. Buat nabinya membaca kitab. Mungkin buat nabinya menulis sesuatu. Tempat di mana orang bisa kerja dan orang bisa belajar. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau Anda dan saya berhenti bekerja dan berhenti belajar, Anda sedang berhenti dengan segala-galanya. Semalam pulang dari gereja, di sebuah perempatan, saya melihat seorang pengemis tua nyandarkan badannya di tempat tiang traffic light. Dia tutup matanya begini, ngemis yang gak ngemis, wong dia sambil ngantuk-ngantuk, dia garuk-garuk badannya begini. Lalu saya tanya dengan Pak Thomas, Bapak itu nunggu apa? Dan beliau baik, dia berkata, nunggu belas kasihan orang. Saya bilang enggak, dia nunggu mati. Betul kan? Apa yang dia nanti lagi dari hidupnya? Enggak ada. Banyak orang Kristen begitu. Sudah tidak pernah mau kerja lagi. Dan tidak pernah mau belajar lagi. Orang yang berhenti dengan begitu, cuman satu yang ditunggu. Nunggu mati. Dan sambil nunggu mati, enggak peduli berapapun usia saudara, maka kita hanya menyibukkan diri dengan banyak hal yang tidak penting. Kemarin saya berkata dengan teman-teman TSOA yang di wisuda, ada banyak orang sudah tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakannya. Maka tiap hari diisi hanya di depan televisi, di depan komputernya. Searching ngapain gak jelas, mau cari apa gak jelas. Tiap pagi bangun pagi tidak pernah tahu mau ngapain hari ini. Dia tidak pernah punya visi 10 tahun lagi apa yang akan terjadi, dia gak pernah ngerti. Dan kehidupan seperti itu karena di dalamnya sebetulnya karena sudah berhenti. Rupanya Elisa bukan orang yang berhenti di tengah jalan. Karena itulah wanita Shunem ini mengerti. Aku sediakan kamar buat dia, tempat tidur buat dia tidur, tapi dia perlu meja dan dia perlu kursi. Dia perlu bekerja, dia perlu nulis, dia perlu membaca. Dia perlu kerja dan dia perlu belajar. Kalau kita mau naik ke next level, pesan Tuhan yang kedua adalah mari kerja dengan baik. Dan mari belajar dan terus belajar. Orang yang berhenti belajar dan berhenti bekerja. Anda mungkin merasa sudah hebat dan sudah puas dengan segala sesuatunya. Tapi pada hari engkau berhenti semuanya, di dalammu sudah berhenti saudara. Dan tidak ada lagi apapun yang sebetulnya kita akan harapkan dan kita nantikan di depan kita. Buat saya kalau kehidupan sudah kehilangan visi, sudah kehilangan arah kemana Tuhan akan membawa kita, itu kehidupan yang paling sengsara. Anda boleh punya segala-galanya, tapi kalau Anda jadi pengembara di dunia ini, yang tidak pernah jelas kemana saudara kelak akan berakhir, saya mengatakan bahwa itu merupakan kehidupan yang paling mengerikan. Tapi saya berdoa semua kita akan punya visi, tidak pernah berhenti belajar, dan kejar terus apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan ketika saya masih SMA.
Dan tidak pernah Tuhan bicara dengan saya, satu hari nak, kamu akan ketemu dengan pengusaha, kamu akan ketemu dengan bekas menteri di Israel, kamu akan ketemu dengan orang kedutaan, kamu akan ketemu dengan konglomerat Israel. Tuhan tidak pernah bicara. Tapi saya melihat Tuhan membawa untuk belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Kalau saya berhenti belajar, saudara, saya tidak akan mengerti dunia yang lain kecuali yang saya geluti hari ini di dalam pelayanan. Tapi ketika kita mengizinkan Roh Tuhan membawa kita terus belajar dan mau kerja, tiba-tiba Anda melihat seluruh dunia terbuka buat saudara, dan kita melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saya sadar saya tidak muda lagi, walaupun saya pikir saya salah ngitung umur saya. Saya yakin saya masih 20 umur saya. Dan kalau lebih daripada itu pasti kesalahan ngitung, saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara yang jauh lebih muda dari saya, kalau Anda berhenti belajar tidak artinya Anda harus kuliah atau sekolah lagi. Karena mungkin tidak ada sekolah mau terima Anda dengan usia sekarang. Tapi kau bisa belajar dari orang lain, belajar dari apapun, banyak baca buku, baca Alkitab, belajar, minta Roh Tuhan ngajari kita. Dan mulai kerja. Jangan jadi orang pemalas. Nabi yang bernubuat saja butuh meja dan kursi untuk dia kerja dan belajar. Apalagi kita. Saya mendorong semua kita, jangan pernah mau dibodohin setan. Ada satu gereja di Jakarta, kalau tidak salah saudara, temanya itu cuma satu katanya. Kalau nggak salah ini, berhenti jadi goblok. Gitu. Karena dia mau berkata gini, semua harus belajar dan jangan ada orang goblok di tengah-tengah kita. Kalau kita mungkin lebih baik, tidak ada orang miskin di antara kita. Anda senang semua kan? Tambah, tidak ada orang miskin dan goblok di tengah-tengah kita. Kalau Anda kaya tapi goblok, ditipu orang, saudara. Coba bertahan 2 bulan, hartamu habis lagi. Tapi kalau Anda ngerti, Anda jadi orang yang smart. Secara jasmani, rohani, Anda bukan orang yang dengan gampang ditipu. Saya berdoa sungguh-sungguh, semua kita bergerak ke next level. Amen. Yang percaya katakan amin. Ngomong kepada sebelahmu, belajar. Ojo goblok-goblok. Sing pinter sidik. Amen, saudara. Mari belajar lebih jauh lagi. Yang menarik adalah kemudian, perhatikan. Bukan hanya tempat tidur, bukan hanya meja, bukan hanya kursi. Di situ diberi yang namanya kandil. Bukan kendil, saudara. Kalau kendil itu buat masak. Kalau kandil itu pelita, lem. Pelita. Itu kayak lilin, kayak pelita lah. Kandil itu pelita. Menarik sekali. Saya berkata, kenapa wanita ini berpikir sampai begitu detail? Nah, saya mau beritahu saudara. Wanita ini dan keluarganya mau berkata, hei Nabi Tuhan, kamu boleh tinggal di sini. Dan dia berkata, selalu akan ada terang di tempatku, sekalipun di luar gelap, dan menghentikanmu. Di zaman dulu, di jalan raya tidak ada lampu. Indonesia sudah lumayan. Sebagian besar jalan besar kita ada lampu. Kadang-kadang mati, saudara. Tapi ada banyak lampu. Di zaman dulu nggak ada lampu. Sehingga begitu matahari terbenam, biasanya orang tidak melanjutkan perjalanannya. Orang berhenti, dia berkemah, dan dia tidur di situ. Dia menunggu sampai fajar menyingsing. Wanita ini berkata, Nabi, jam berapapun engkau datang, di kamarmu selalu akan ada lampu. Kalaupun di luar gelap membuat engkau harus berhenti, ada kamar yang tersedia dengan lampu yang menyala, yang akan membuat kamarmu tetap terang dan tidak dalam kegelapan. Saudara, saya belajar satu hal yang ajaib dari orang yang bernama Ruth. Ketika Naomi berkata, engkau pulang kepada bangsamu, maka Ruth berkata, kemana engkau pergi? Ke situ aku pergi. Tapi yang kedua dia berkata, di mana engkau bermalam? Di situ aku bermalam. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, dalam kita jalan dalam kegerakan Tuhan, seringkali kita melewati yang namanya saat-saat gelap, saat-saat malam dalam kehidupan kita. Dan di saat semuanya gelap,
ketika sebuah kegerakan apapun, ketika sebuah janji Tuhan, bahkan sebuah covenant dengan Tuhan, kita harus melewati masa yang gelap, di mana orang semua berkata, berhenti ini, sudah gelap, tidak ada harapan lagi. Tetapi ada orang-orang yang bisa berkata, di dalam hidupku tetap ada pelita buat janji Tuhan, tetap ada pelita buat kegerakan Tuhan, tetap ada pelita dan cahaya buat covenant Tuhan dalam hidupku. Tidak pernah ada malam dalam hidupku yang akan terus gelap, tapi malam seperti apapun akan diterangi. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang bisa bertahan dengan Dia di saat-saat menghadapi malam. Rut ini orang yang setia. Dia berkata kepada Naomi, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Ketika engkau mengalami masa gelap, di situ aku juga ikut mendampingi engkau di saat paling gelap seperti apapun. Yonatan tidak seperti itu. Mengapa ujungnya Yonatan mati? Yonatan tahu Tuhan pilih Daud menggantikan ayahnya. Yonatan berkata kepada Daud, engkau jadi raja, aku jadi orang nomor 2. Mereka berjabat tangan, mereka berpelukan, mereka ikat janji. Tapi kemudian ketika Daud pergi mengembara belasan tahun, Yonatan meninggalkannya. Dia memilih kembali kepada bapaknya. Ketika gelap datang, Yonatan tidak berkata seperti Rut berkata, di mana engkau bermalam, aku bermalam. Tidak. Ketika malam mulai datang, Yonatan berkata kepada Daud, good night, see you tomorrow morning. Anda ngerti maksudnya? Kalau engkau dalam keadaan gelap, aku nggak di situ. Kalau Anda mau mengerti seorang sahabat sejati, di mana dia berada saat paling gelap dalam hidup? Apakah dia hanya menontonmu dari jauh dan berkata, aku dukung dalam Tuhan? Atau dia akan berdiri bersama dengan saudara dan berkata, di tempat paling gelap sekalipun, aku tetap di situ dan tidak akan meninggalkan. Seringkali dalam kita ikut jalan dengan Tuhan, bukankah Mazmur berkata, ada waktunya kita melewati lembah bayang-bayang maut. Di saat-saat paling gelap, dari semua janji Tuhan, sepertinya tidak ada penggenapannya. Apakah kita berkata, Tuhan, di saat paling gelap seperti itu pun, aku di sana dan tidak meninggalkan engkau? Yonatan tidak pernah bisa berkata seperti Rut, karena begitu Daudnya pergi, dia meninggalkan Daud dan dia kembali ke istana bersama dengan ayahnya. Dan ujungnya dia mati bersama dengan bapaknya. Daud naik sebagai raja. Dia tidak pernah jadi orang nomor 2, walaupun di awal itu perjanjian. Ada berapa banyak sebetulnya hidup orang percaya yang kemudian terhenti di tengah jalan karena kita tidak punya mentalitas yang seperti itu. Tidak ada cahaya dalam kegelapan dibuat kehidupan kita. Ketika janjinya nggak pernah datang sepertinya, dan kita merasa begitu gelap, hatimu nggak ada pelitanya. Ketika engkau mengalami begitu banyak hal, hatimu nggak ada lampunya, sehingga hatimu pun ikut gelap. Dan engkau tidak pernah tahu lagi apa yang harus dibuat. Saya mau sampaikan demi kasih Tuhan, sudah waktunya orang Kristen berbuat yang berbeda. Saya berdoa di tengah-tengah kita mengalami kegerakan. Kadang-kadang ada waktu-waktu gelap, ketika semuanya nggak pernah jelas. Ketika semuanya orang berkata, kemana ini akan dibawa? Apakah engkau bisa berkata seperti Rut berkata, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam? Atau engkau memilih seperti Yonatan berkata, Daud, ini sudah gelap, ketemu besok pagi ya, kalau sudah terang lagi. Dan berapa banyak orang Kristen punya mental seperti itu. Waktu semuanya baik kita berkata haleluya. Ketika semuanya meredup dan jadi gelap kita berkata, gua gak ikut-ikut, saya gak berpihak, saya netral. Sama dengan Yonatan, dia tidak pernah memusuhi Daud, dia mencintai Daud, tapi tidak pernah bermalam bersama dengan Daud. Dan akhirnya hidupnya berakhir melewati malam sangat panjang bersama dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Dia mati di tangan bangsa lain. Saya mau berkata demi kasih Tuhan, masihkah Tuhan bisa menemukan
Orang-orang yang mau berkata Tuhan, sekalipun kelihatannya janjimu tidak pernah jelas. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Di mana engkau tinggal, aku tinggal. Dan tidak pernah ada kegelapan buat janji Tuhan dan covenant Tuhan dalam hidupku. Selalu ada lampu di malam gelap dalam hidupku. Buat setiap kali aku tetap bisa melihat Tuhanku luar biasa dan nyata. Saudara, ini mentalitas yang makin hari makin langka. Orang akan suka melihat semua kegembiraan, sukacita, kemegahan, kemewahan. Orang akan lompat berkata, saya bergabung. Ketika semuanya tiba-tiba gelap dan ada lembah bayang-bayang maut yang gelap, apakah kita berkata, aku keluarkan gada dan tongkat Tuhan dan aku tetap jalani dan aku lewati. Saya berdoa ketika saudara menghadapi apapun, ketika engkau menghadapi malam yang paling gelap, saya mau berkata buat saudara, ada roh Tuhan yang menerangi hidup kita. Engkau tidak akan pernah selamanya dalam kegelapan. Ada sebuah lagu bagus dinyanyikan Ron Kenoly bertahun-tahun yang lalu. Dan lagunya berkata, if you go through hell, kalau engkau berjalan melewati neraka, don't stop, but go ahead. Jangan pernah berhenti, jalan terus. Anda akan lihat sebuah terang Tuhan yang ajaib. Saya teringat mimpi saya bertahun-tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, kurang lebih. Saya mimpi sebuah mimpi yang menurut saya sampai hari ini, itu mimpi sangat jelas sekali. Satu hari saya seperti disuruh pergi ke sebuah tempat yang saya harus kunjungi ke sana. Ketika saya jalan sendirian dalam mimpi itu, tiba-tiba saya melihat bahwa jalan yang saya pakai ini buntu. Jalan itu sudah tidak ada, yang ada cuma sungai yang terbentang dengan arus yang sangat deras, yang tidak mungkin diseberangi. Lalu saya diam, saya termangu-mangu. Tiba-tiba datang seorang pemuda, usia mungkin 30-an. Mukanya bagus sekali. Dia datang kepada saya, dia berkata, mau kemana? Saya bilang, saya jawab dia, aku disuruh ke rumah yang di ujung sana. Tapi ini jalan putus, dan kemudian sungainya sangat deras. Lalu dia berkata begini, bapakku mengundang kamu makan dulu di rumahnya. Mau tidak? Ini juga sudah hampir sore. Ayo mampir dulu ke rumah. Saya ikut dengan orang muda ini dan masuk ke rumah yang bagus sekali, saudara. Dan kemudian singkat cerita saya melihat saya sedang di meja makan. Itu meja makan gaya kalau di film-film lama itu gaya-gaya kerajaan. Panjang sekali mejanya. Dan saya duduk di ujung meja yang satu. Si bapak tua itu di ujung yang satu. Dan anaknya di sebelahnya. Dan sepanjang itu makanan semua. Pelayannya menyediakan makanan dan saya nikmati itu makanannya enak sekali. Lalu kemudian bapak tua ini mulai berkata, kamu mau kemana? Saya berkata, aku harus sampai ke tempat itu, saya bilang. Dia berkata, cuman ada satu jalan untuk ke sana. Saya bilang, oh ya, di mana jalannya? Ada satu jembatan, tidak terlalu panjang, tapi itu jembatan mengerikan sekali. Dan dia berkata sejujurnya, tidak banyak orang sanggup melewatinya. Tapi saya harus ke sana. Apa boleh buat? Saya berkata begitu. Tugasku harus selesai. Dia berkata, aku mengerti. Lalu dia berkata, aku akan utus anakku ini mendampingi kamu dan kamu jalan dengan dia. Turuti apapun yang dia katakan. Kamu akan dipimpin selamat sampai ke seberang. Selesai semua, singkat cerita, selesai makan, saya pamit. Si orang muda ini mendampingi saya. Dan kami sudah dekat dengan jembatan ini. Gak terlalu panjang, saudara. Lalu kemudian dia berkata begini, apapun yang terjadi, jangan jawab, jangan bantah, jangan terpancing, jangan nantang, jangan bereaksi apa-apa. Diam, lihat ke depan, jangan menjauh dari aku, jangan kepancing bereaksi apapun. Tutup telinga, lihat ke depan, tutup mulut, jangan bereaksi. Saya bilang oke. Dan akhirnya kami jalan juga. Itu jembatan paling mengerikan yang pernah saya lihat. Memang gak panjang tapi lebar. Dan di setiap pinggir jembatan itu, saya melihat hal-hal yang mengerikan. Saya lihat orang dibunuh, ditusui dengan pisau. Saya lihat orang dirampok habis-habisan.
Saya lihat pelacur-pelacur. Saya lihat orang-orang yang dandanannya mengerikan. Dan begitu saya lewat, semua itu berpaling ngeliat. Dan saya lihat itu mulutnya, matanya, senjatanya, beringasnya. Tidak mendekat banget sih. Tapi seakan-akan mereka mau nyerang, nantang, ngejek, ngolok-ngolok, mencaci maki, ngutuki, semua sumpah serapah keluar dari mulut mereka. Dan orang muda ini berkata pada saya, ingat, jangan kepancing, diam saja. Diam saja. Mereka pengen kamu kepancing dan bereaksi. Dan tiba-tiba saya lihat sebetulnya, begitu saya kepancing bereaksi, saya keluar dari perlindungan. Dan itu suara omongan menghina, ngejek, menghina habis, saudara. Dari semua dikomentari, omongannya mengerikan. Dan orang ini berkata, jangan kepancing, biarkan, lihat ke depan. Itu walaupun pendek jembatannya, seperti bertahun-tahun rasanya. Tiap langkah itu beratnya luar biasa. Saya dengar penghinaan yang paling menyakitkan yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Saya lihat orang itu mencemooh, nantangin, ngejek, pokoknya habislah. Saya bilang telinga ini panasnya luar biasa. Tapi tiap kali dia berkata begini, jangan kepancing, diam, tutup telingamu. Lihat ke depan, lihat ke depan. Itu tiap langkah, saudara, rasanya begitu berat dan makan waktu bertahun-tahun. Tapi saya melihat dalam mimpi itu, akhirnya di sebuah titik, saya bisa lewati jembatan itu. Dan seorang ibu dengan wajah begitu bagus, dia menyambut saya, dia berkata, selamat ya. Dan kemudian dia bawa kepada saya seorang bayi, saudara, mungil laki-laki itu. Mukanya bagus bercahaya. Dia berkata, bawa bayi ini ke situ. Dan kemudian saya jalan dan saya terbangun. Saya bertanya, Tuhan, apa ini? Roh Kudus berkata, perhatikan perkataan orang muda itu. Dan tiba-tiba mata saya terbuka. Orang muda itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang bisa mengalami yang namanya Golgota. Dia mengalami Via Dolorosa. Dia dihajar semalam-malaman. Dia seperti domba yang keluh, tidak bersuara. Dia naik ke Golgota. Dia selesaikan semuanya. Dan orang yang sama yang mengajari saya jalan di saat paling gelap. Saya berkata buat saudara, Yesus sahabat yang paling setia. Kalau manusia tidak ada yang bersama dengan saudara, ada Tuhan yang sangat baik yang mendampingi hidup kita. Dia Tuhan yang selalu berkata, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Yang lain mungkin berkata, sampai ketemu besok pagi. Tuhan berkata, esok ketika fajar menyingsing, seluruh dunia akan berduyun-duyun datang kepadamu. Tapi di saat paling gelap seperti inilah, Tuhan berkata, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Kekristenan akan jadi realita yang luar biasa kalau kita mengizinkan Tuhan menguji kehidupan kita. Apakah ketika kita melewati lembah bayang-bayang maut, masihkah kita berkata, Tuhan, aku tidak akan tinggalkan engkau, aku akan bersama dengan engkau. Melihat tantangan itu, kita berkata, Tuhan, aku mau terus selesaikan tugasku. Atau kita berkata, aku mundur Tuhan, aku tidak akan pernah mampu lewati semuanya ini. Saya berdoa akan muncul di tengah-tengah kita pahlawan-pahlawan iman yang mengubah dunia dan bangsanya dengan imannya. Tapi Anda harus punya mentalitas seperti itu. Selalu ada pelita dalam hidupmu. Dan percayalah, pelita itu rohnya, pelita itu Tuhan Yesusmu yang selalu akan berkata, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Saya tidak tahu, mungkin 1-2 di antara saudara sedang mengalami malam-malam yang paling gelap dalam hidupmu, yang mungkin orang sebelahmu tidak tahu apa yang sebetulnya sedang terjadi. Tapi saya mau berkata, ada Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang setia, dan dia jadi sahabat yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Saya mau berkata, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, yang menarik buat saya adalah begini.
Wanita ini membangun sebuah bilik, sebuah kamar. Dan dia berkata ini dibangun untuk nabi. Saudara, ada sebuah sikap yang menurut saya ini luar biasa. Ini orang yang tidak familiar. Ini orang yang tidak anggap enteng. Ini orang yang terus memberikan respek kepada hambanya. Apa yang terjadi? Kalau Anda membaca, ketika wanita ini dipanggil oleh Elisa, dia hanya berdiri di pintu. Dia bahkan tidak masuk ke dalam. Bukankah dia yang membangun rumah itu? Bukankah dia yang keluar uang untuk kamar itu? Tapi tidak ada perasaan berkata, ini punya saya. Dengan sembarangan nyelonong masuk ke kamarnya. Saudara, antara apa yang harus dikerjakan dengan haknya sebagai pribadi tidak pernah jadi satu. Nanti kelak dia masuk kamar itu, ketika dia menggendong mayat anaknya. Tapi ketika tidak ada apapun yang terjadi, dipanggil tetap dia berdiri di pintu. Seperti dia mau berkata, walaupun Tuhan yang memberkati aku membangun akan kamar kecil ini, tapi aku sudah dedikasikan buat dia. Aku bahkan tidak akan nyelonong masuk ke dalamnya. Saudara, ini yang ajaib. Setiap kali Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan sesuatu apapun, jangan pernah kita berkata, itu hak saya, karena saya yang melakukan. Ada banyak orang mengerti akan teori ini, tapi kenyataannya, pada saat kita merasa hak kita seperti disingkirkan dan diabaikan, yang keluar kemarahan dan bukan syukur. Hidup rendah hati seperti ini tidak mudah. Tapi percayalah saudara, itu membuat Anda bertahan sampai akhir. Setiap kali kita melakukan sesuatu dan kita merasa itu karena jasaku, karena pengorbananku, ini karena aku. Kalau bukan karena aku tidak bisa seperti ini. Itu membuat saudara tidak akan pernah bertahan lama. Karena setiap orang yang merasa berjasa, sebetulnya dia sedang mengingkari bahwa Alkitab berkata Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita. Dan Tuhan yang kerja lewat kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, karena anugerahnya. Kalau kita bisa diberi anugerah, menyelesaikan banyak hal, itu karena anugerahnya. Bukan karena jasa kita. Berhenti menjadikan dirimu sendiri seorang pahlawan. Biarkan kita punya hati hamba yang terus akan berkata, Tuhan, aku sadari semua karena anugerah, bukan karena jasaku. Sebab kalau bukan Tuhan, saudara, kita nggak akan jadi apa. Setiap kali saya ingat, saya nyanyi lagu tadi yang kita nyanyikan sering kali, ingatkan aku dari mana aku diambil. Tiap kali lagu itu dinyanyikan, saya sadar dari mana saya diambil. Saya pernah cerita ke banyak saudara, saya bukan orang yang bisa bicara di depan banyak orang. Saya bukan orang yang punya kemampuan dan keberanian dan nyali sebetulnya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tiap kali dia perintahkan, di dalam saya bergetar luar biasa. Mungkin orang tidak tahu. Dan saya tidak perlu cerita bahwa saya ketakutan. Kalau kita melakukan yang dia perintahkan sambil cerita ke orang bahwa kita ketakutan, tidak ada orang yang mau ikut dengan kita. Sekalipun sebetulnya seringkali, hampir selalu ketakutan. Dan tiap kali sudah selesai dilewati, kalau saya menoleh ke belakang, saya bilang, Tuhan, terlalu mengerikan. Kalaupun kau suruh aku mengulangi melakukan yang sama, terlalu mengerikan. Beberapa hari yang lalu saya keluar dari gereja ini menuju ke depan sana. Kami buat pentahiran dengan semua staf. Saya melewati akan jalanan di depan gereja itu. Makin banyak warung di situ. Hati saya senang bukan karena warungnya dan bukan karena ada yang jual soto di situ, bukan saudara. Hati saya senang karena saya melihat sebuah impact yang besar sekali. Dan saya berkata dengan teman-teman, salah satu pilihan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya adalah membuat sekolah terang bangsa. Kita lebih dari 3.000 murid yang Tuhan berikan hari ini. Coba Anda pikir ya, itu memberikan impact kepada berapa keluarga setiap hari. Lihatlah teman-teman yang bisa punya mobil untuk antar jemput.
Lihatlah kantin-kantin yang teman-teman bisa berjualan. Belum termasuk warung-warung di ujung sana yang bukan hak kita menertibkan karena itu belum kita beli. Itu jalan umum, tidak boleh dibeli, saudara. Perhatikanlah dengan banyak hal yang terjadi. Lihatlah kan kesibukan, aktivitas, semuanya. Saya mau berkata buat saudara, itu efek secara ekonominya besar sekali. Belum pendidikan, belum efek buat kota. Saya bilang, Tuhan, yang terbaik yang pernah saya ambil, satu di antaranya adalah buka sekolah terang bangsa. Tapi kalau Anda masih ingat, Januari tanggal 1 tahun 2007, Tuhan bicara dengan saya. Saya hampir tidak bisa percaya bahwa tanggal 15 Juli tahun 2007 yang sama, dalam waktu hanya setengah tahun, sekolah itu berdiri. Bayangin ya, kalau bayi aja lahir butuh 9 bulan, saudara. 9 bulan. Buat sekolah 6 bulan. Kadang-kadang saya berkata pada diri saya, kau ini edian tenan. Saya ngomong ke diri saya sendiri. Hari ini kalau saya ingat itu, saya bilang, edan. Gila. Darrell Stott berkata, saya kelihatannya orang yang terhormat, tapi dia berkata apa? Ini edan, ini pendeta edan katanya. Saya pikir saya lebih mabuk dari Darrell Stott, saudara. Kalau Anda seperti Darrell Stott, ya beda-bedu, Pak Sugi bisa niru dengan sangat bagus. Saya belum bisa seperti Pak Sugi. Wow, kalau sudah gitu hebat tuh. Saya sampai pernah kaget, saya pikir Darrell Stott muncul. Ternyata Sugiarto Stott yang muncul, bukan Darrell Stott. Tapi kalau Anda buka sekolah 6 bulan, Anda perlu kegilaan dan mabuk betul itu. Kalau Anda tidak mabuk, Anda sadar ya, tidak mungkin kau kerjakan. Pikirin. Minta itu Januari, semua sekolah sudah mulai pendaftaran. Hari ini kita ada tamu teman-teman dari sekolah Prince of Peace Lutheran School di Brisbane. Kita beri tepuk tangan buat mereka di depan. Dan kita ada kerjasama dengan mereka. Mereka mau ke sini, sekolah cuma 6 bulan loh, saudara. Lumayan lah. Coba Anda pikir, itu sudah pendaftaran. Januari itu semua sekolah favorit sudah pendaftaran. Sebagian sudah nutup pendaftaran. Kita izin gak punya, gedung gak punya, siswa gak punya, guru gak punya, kurikulum gak punya. Anda perlu mabuk, bener. Untung saya bilang, itu biar Darrell Stott aja lah, saudara. Saya gak boleh bilang, itu bukan bagian saya lah. Kalau boleh itu, Pak Stefanus boleh juga, Pak. Begitu, gak apa-apa. Tapi Anda perlu mabuk. Tapi saya mau berkata, berarti kalau berjasa, enggak. Cuman ngedan kok saya. Membiarkan roh Tuhan kerja. Bukan jasa saya. Suruh ngulang lagi. Kalau bukan Tuhan, no thank you. Kalau Tuhan Pak, mabuk sih. Nah, baru jalan lagi. So kalau Anda terlalu waras, nggak bisa. Saudara pikir itu dengan gampang dilewati. Hujan batu tuh tiap hari. Satu omongan sih. Bukan beneran. Kalau beneran bisa buat bangun, saudara. Omongan. Dari yang orang begini sampai yang lemparnya begini. Sambil ketawa ya. Shalom. Tapi belakangnya balangi aku, saudara. Gini. Hari ini jadi everybody happy. Lalala. Tapi saya sadar. Bukan saya. Tuhan. Saya mau percaya. Sebentar lagi kita pasti punya universitas. Tidak tahu bagaimana. Nggak tahu. Habis universitas, rumah sakit. Nggak tahu bagaimana. Tak mabuk sih. Tak mabuk. Nah, kalau Anda mau ikut mabuk sama saya, fine. Kalau Anda mau waras-warasan, nanti bagianmu tepuk tangan setelah peresmian. Tapi sekali lagi saya mau berkata buat saudara, jalan dengan Tuhan itu memang ajaib. Ngeri sih. Yang seringkali Pak Yusak berkata, ngeri-ngeri sedap. Masalahnya seringkali bukan ngeri-ngeri sedap, tapi ngeri sedap. Nah itu saudara. Nah, ini terlalu panjang ngerinya. Saya berdoa mari kita ikut Tuhan. Setia dengan Tuhan. Kerjakan bagian kita dengan sukacita. Ada banyak hal yang ajaib di depan kita. Mari berdiri sama-sama.